Ini Bapak teman-teman di sini bisa mencari ya, salah satu database, ya, riset database. Ya. Ini adalah ada di Science Direct. Ya. Nah, Anda juga bisa ya kalau lebih mudahnya ya sebenarnya bisa melakukan registrasi. Ya, registrasi ini seperti saya nih ya, ini saya melakukan registrasi sendiri nih ya. Ya, sehingga saya bisa login. Ya, login ke Science Direct ya. Saya juga bisa login nanti ke ini ke ProQuest ya. Saya juga bisa ke mana ya? Ke EBSCO ya. Nah, ini nanti PR untuk teman-teman semuanya ya. Coba deh ya register ya. Paling banter diterima ya. Nah, ini kita coba ya. Ini mudah sekali ya. Tinggal seumpamanya ini saya ambil seumpamanya ya. Karena saya melihat ya situasinya di ruangan itu pressure asal itu masih jadi masalah ya pada pasien yang bed rest ya itu masih jadi masalah ya. Meskipun sudah intervensinya sudah dilakukan ya, tetapi ini kenapa kok masih meningkat ya. Dan yang kedua pertanyaannya mungkin ya ini asal aja kok apa namanya ada instrumen nggak ya yang akurat untuk bisa mendeteksi ya adanya resiko pressure ulcer. Ya. Nah ini pertanyaannya ya. Coba deh ya, ini saya ketik semuanya, pressure ulcer in critical care unit. Nah ini masih luas ini sebenarnya ya, karena pressure ulcer banyak sekali. Ya. Nah tinggal diklik di sini, tulis di situ ya, kemudian tinggal di search, klik. Nah ada berapa ini jumlahnya? Ada berapa nih artikelnya yang ada di Science Direct? 15.000. 15.000. Banyak sekali kan? Ya kan? Banyak sekali. Ya, tinggal dilihat ini. Wah, terlalu luas ya. Coba kita lihat dulu. Ya. Pressure risk assessment in critical care. Ya, reliability bagus nih. Ada ukurnya ini ada nih. Ya. Ada untuk yang instrumen ukurnya, burden and Waterloo scale. Ya, ini masuk nggak? Nah, kalau kita memang semuanya tadi ya nggak ngerti ya untuk mengukur assessment pada pressure ulcer itu dengan menggunakan apa? Nah, ini bisa dilihat ini. Ya. Sambil kita akan melihat ya sebenarnya masalah itu apa namanya? Masalah yang mungkin yang kadang kita temukan mungkin di sini bisa berkembang. Oh iya ya, ternyata tuh tidak hanya ini aja ya. Ya, ternyata saya juga mencari sebenarnya nah, ya, efek of preventive care intervention bagaimana ya? Ya. Nah, ternyata di sini juga ada nih faktor related to knowledge, attitude, practice of nurses. Ya, berarti mungkin nggak masalahnya nggak ada di pasiennya, ya, tetapi mungkin masalahnya juga ada di perawatnya. Ya, jadi ini bisa mungkin dari pertanyaan yang ada di pikiran kita yang pertama tadi ini bisa berkembang ya, setelah kita membaca dari artikel-artikel ini. Ya, oke, terus coba yang ke bawah lagi deh. Oh ini ada cohort study nih, level berapa tadi ya? Cohort study ya, antara level 3-an ya. Ya, untuk level knowledge-nya ya kayaknya ya, level evidence-nya. Determine the risk of pressure ulcer and development care bundle within a pediatric. Oh ternyata ini juga masalah ya di pediatrik ya. Oke. Nah ini ada lainnya, ada terapeutiknya. Ya, terapeutik hipotermia and pressure ulcer risk in critical. Ya banyak sekali nih. Oke. Ya, nah ini ada development of validation CAVE score in predicting. Nah ini ada nih untuk memprediksi ya pressure ulcer ya dengan menggunakan ini ya CAVE score. Nah menarik nih. Ya, oh ini ada nih prevention training among nurses. Ya, ini apa nih ya yang di apa namanya ditrainingkan ke nursesnya apa nih ya? Ya, oke ini preventable by non sedations. Banyak sekali.
Okay, assessment of the risk pressure during the perioperative period. Nah, dengan menggunakan ini Monro scale ya, pada orang Turkis nih. Ya, prevalence of pressure injury among critical ill patient. Ya, nursing record prevention pressure, injury pressure, nah, banyak sekali, benar nggak? Ya, ini karena kita tadi masih belum spesifik. Ya, saya masih pengen tahu ya, apa ya dari masalah itu ya, kenapa kok tadi yang satu pressure, pressure-nya kok nggak bisa terdeteksi, ya. Kemudian kenapa sudah dilakukan intervensi atau implementasi ya untuk mencegahnya, tapi kok tetap terjadi. Nah, ini kenapa nih masalahnya? Apakah di intervensinya atau perawatnya yang kurang tepat melakukannya? Nah, ini pertanyaan lanjutnya seperti itu. Oke, jelas? Ya. Nah, seumpamanya ini yang kita cari. Coba saya mau baca satu dulu. Mana ya? Coba, ayo mau dipilih mana? Mana Bu Nani? Preventifnya ada ya. Oke, Yang ada salah efek satu. preventif. Preventif nih ya. Coba nih, klik Ya. buka di sini. Wah, ini ada nih. Ada nih abstraknya. Nah, abstraknya dulu yang dibaca. Ya, sesuai nggak nih backgroundnya? Ya, objektifnya ini apa? Examine effect of care interventions. Ya, ini berarti intervensi. Oke, desainnya seperti apa nih? Oke. Komparasi. Ya. Nah, ya, three care intervention. Ya. Oke. Ya, skin assessment. Kemudian nama risk assessment. Receiving any risk assessment. Ya, before the pressure ulcer. Nah, ini menarik ini. Ya. Oke, nah ini free apa enggak ya? Itu ya. Ada resultnya juga. Ini free apa enggak ini? Bisa di-download nggak? Bisa enggak nih Bapak Ibu? Kita cari. Wah, berbayar ini. Hah? Berbayar. Nah, caranya gimana nih? Bisa enggak ya ini cari di tempat yang lain? Hah? Nah, ini saya ajari Bapak Ibu kalau kita beruntung bisa menggunakan ini. Ya, dicoba aja. Kelihatan enggak ya? Kelihatan? Ketik saja ski hook. Sudah pernah? Ada yang pernah? Pernah, Bu. Ski hub. Ya, nah. Pernah, Bu. Pernah ya? Banyak berhasilnya atau enggak, Bu? Yang berhasil ada gagal. Oke, yang ini yang belum tahu biar tahu ya. Ini bisa kita gunakan dengan doi-nya. Ya, tinggal copy link address-nya. Oke, kemudian tinggal diklik di sini. Semoga kita beruntung. Wah, jos. Beruntung. Beruntung. Tapi ini baru pre-proof ya. Dia baru pre-proof ya. Berarti ini sebenarnya belum di apa namanya? Belum dipublikasikan ya, masih pre-proof. Ini pre-proofnya aja sudah beruntung ini ya, Bu ya. Nah, ini sudah lengkap. Ini sudah lengkap. Oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu apa namanya? Teman-teman di sini semuanya kesulitan atau memang banyak yang berbayar ya. Saya sendiri wah carinya gratisan aja nih. Nah, bisa dicoba dengan menggunakan Skihook. Ya. Bisa menggunakan doi-nya. Ya, ini coba kita back. Coba kita gunakan dengan title-nya. Ya, tinggal di copy. Paste. Open. Klik sama. Ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan ini. Ya, bisa dibaca dulu. Effect of preventive care intervention on pressure. Ini aja longitudinal loh, bagus sekali ya. Dia itu sampai 4 tahun. Oke. Nah, kemudian tinggal inilah nanti yang Anda kritisi. Ya.
Kalau masih belum serap, belum cocok, bisa dikembalikan. Ya. Bisa cari yang lainnya. Nah, ini saya coba tunjukkan untuk yang lainnya ya. Ini saya dan sama menggunakan pressure ulcer. Ini saya gunakan progresnya yang Poltekkes ya, perpustakaan Poltekkes. Ya. Bisa dicoba. Ya, bagi mahasiswa-mahasiswa mungkin yang belum pernah memanfaatkan dari perpustakaan ya bisa minta passwordnya ya untuk login ya ke bisa seluncur ya berselancar ke jurnal-jurnal yang dilanggan oleh Poltekkes. Nah, ini juga banyak nih ya dengan keyword yang sama. Ya, pressure ulcer in critical care unit. Ini ketemu berapa? 96.000. Ya, banyak sekali ya, 96.000. Ya, ini ya title-titlenya Prevention and Management of Pressure Ulcer. Ya. Oke, kemudian respon, knowledge, ya, investigation. Nah, ini banyak sekali ya. Ada nih pressure care in the pediatric intensive care unit. Ya, nah, oke. Ya, bisa predicting the risk of pressure ulcer. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Bagaimana bisa predicting itu instrumennya yang bagus tuh yang seperti apa ya, mungkin yang selama ini yang kita gunakan banyak kelewatnya yang nggak bisa memprediksi. Nah, ini bisa ya, ini kalau ini berarti kita klik ya, coba salah satu American Journal of Critical Care. Nah, ini full text-nya ada nih ya, bisa nggak ya? Ini harus lapor ke library. Berbayar mungkin ya. Nah, kalau enggak tadi Bu Is ya, tinggal di sini. Cari gratisan. Dipindah berarti ya Bu ya? Ya, tinggal nih di kadang juga yang banyak itu di Science Direct ya, bisa dicari browsingnya, di browsing di Science Direct bisa. Ya, karena dia juga banyak yang open di Science Direct. Wah, kurang beruntung ini ya. Jadi nggak mau ya kalau memang anu ya. Iya, jadi kadang saya menggunakannya dengan yang lain ya, bisa menggunakan Science Direct. Science Direct itu juga banyak yang apa namanya open dia. Oke, tapi pakai database-nya soalnya kok Science Direct apa namanya? ResearchGate. Oh, sorry saya. Kalau Science Direct itu harus register dulu Bu. Iya, Atau harus register dulu. Hampir bisa semua Bu. PubMed ya. ya kalau saya selama ini pakainya PubMed, memang NCBI terus PubMed itu. Nah, ya, coba pakai Science Direct, ProQuest, Exco, ya. Yang lainnya, Signal juga banyak tuh Signal ya. Ini coba saya apa tadi ya? Research. Kalau pakai Science Direct ini enggak ada misalnya gini Bu Nina, keterangan free sehingga kita bisa batasi situ. Langsung kita bisa ngelihat, bisa nggih? Nggih, bisa juga. Ya, ini sama nih ya, harus login ya. Nah, kalau saya sih sudah ada. Ya, nanti semuanya ya PR-nya ya. Bisa melakukan ya. Tinggal di sini search. Nah, ini ada nih. Nah, ini di Science Direct ada nih. Request. Tinggal ada klik request full text. Ya, dia masuk open semua. Ya, ini tinggal I'm interested, ini tinggal dia saya klik. Ya, udah nunggu nanti jawaban. Ya, akan masuk ke apa namanya? Ke alamatnya kita ya, ke email ya. Iya, ke email kita. Ya. Oke, mudah kan? Ya, jadi banyak cara. Ini yang saya sudah
ajarkan pada Anda ya. Jadi kalau seumpamanya di sana bisa berbayar, kita bisa cari yang lainnya tadi ya. Bisa ini sebenarnya Sci-Hub atau mungkin bisa kita coba cari di tadi di ResearchGate ya. Ini banyak ya, banyak sekali. Nah, ini tinggal Anda cari ke bawahnya juga banyak managing transfer also. Oke, ini request full text semua. Tapi banyak yang memberi ya. Ini ada yang langsung download ada. Ya. Oke, ya. Jadi bisa memudahkan Anda ya. Kalau yang lainnya mungkin sudah banyak terbiasa dengan Scopus. Kalau ke Scopus kan langsung direct ke jurnalnya ya, ke jurnal yang dituju. Ya, karena ada jurnal critical care nurse itu kan ada ya, ataupun mungkin diabetik langsung, nah, itu ada. Nah, silakan aja langsung masuk ke sana. Ya, itu juga banyak sekali. Jadi bukan suatu kendala ya. Jadi saya sedih nanti kalau mahasiswa masalahnya cari jurnalnya susah Bu. Nah, itu ya. Padahal sudah kita tuh banyak dimudahkan ya. Tinggal dengan duduk dengan Belum tahu. ya karena belum tahu aja ya Pak ya. Iya. Nah, harapannya setelah tahu ini ya, nanti untuk tugas-tugas Anda selanjutnya ya terkait dengan pencarian artikel, Anda membuat apa namanya? membuat LP, nah itu nggak masalah lagi. Nah, ya ini Scopus bisa ya, tinggal ini sama nih ya, bisa langsung login ya. Saya semuanya sudah ada. Ya, semuanya PR-nya nanti ya, membuat ya. Nah, tinggal nanti masuk ke search engine. Ini saya sudah sign in. Oke, ya. Nah, ini adalah apa namanya? Berbagai macam database ya yang bisa Anda akses ya, dengan Anda akses ya. Banyak yang open access, banyak open access itu berarti gratisan ya, gratis ya. Jadi Anda bebas untuk mencarinya. Ini terakhir ya, dengan menggunakan Simago. Ya Pak, ya, oke, Simago Journal Rank tinggal dimasukkan. Seumpamanya saya mau tentang kritik. Nah, ini ada nih, tinggal akses nih ya, Critical Care Nurses ada, American Journal of Critical Care, ACN, nah ini ada nih. Ya. Tinggal diklik, dilihat apakah masih ongoing atau enggak. Ya. Nah ini. Ya. Oke, oh, bagus sekali nih, high indexnya 81. Ya. Bisa langsung di copy aja. Ya, langsung di paste di Google. Nah, ini udah ketemu. Oke, ini jurnalnya. Ya. Nah, tinggal Anda cari ya. Tinggal mau dicari apa nih? Ya. Critical. Klik. Nah, itu banyak sekali. Ya. Nah, sudah ya, sudah apa namanya, tinggal kita lihat mana yang sesuai. Ya, ini prediktif model ini banyak sekali memang ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Coba Bu Nina. Iya, Pak. Ibu. Ya. Saya sungguh terpesona dengan yang disampaikan Bu Nina.
Saya bayangkan di Indonesia kalau sudah dilakukan kayak gini, keperawatan jadi indah ya, artinya rumah sakit jadi pusat penelitian sehingga pelayanan bisa maksimal, kemudian update terus-menerus. Tapi pertanyaan Bu Nina, nah kalau situasi untuk begini itu berapa rasionya antara perawat dan pasien ya, karena kenyataannya ini terutama di Pekalongan aja, maksudnya perawat paling 3, pasiennya 30 sampai 40, apakah ini bagaimana ya, kendala yang mungkin itu. Kemudian waktunya, apakah ini misalnya kayak Bu Nina yang disampaikan si nyeri, misalnya kalau karena saya orang maternitas ya, misalnya nyeri karena ketidaknyamanan karena ini nyeri luka perineum ya, ini. Nah, kalau kita lihat di jurnal itu kan misalnya rendam dengan air hangat atau pakai kompres panas. Nah, ini yang di Indonesia belum lazim. Ini apakah ini kan memang bidang keperawatan. Ini prosedurnya nanti bagaimana? Apakah kita sebagai perawat, karena ini bidang keperawatan itu bisa langsung kita melakukan, atau tetap karena di rumah sakit perawatan kan ya tim, misalnya dengan dokter dan sebagainya. Kemudian waktunya Bu Nina, apakah ini waktunya bisa untuk menyelesaikan pasien yang masih dirawat ini, atau ini butuh waktu sehingga ini untuk pasien yang akan datang gitu. Yang terakhir, ini karena kita itu sumbernya literatur ini hasil penelitian, berarti kalau begitu kan sudah nggak perlu misalnya ethical clearance dan sebagainya, Bu. Apakah gitu? Terima kasih itu, Bu. Ya ini pertanyaannya seperti profesor ini, Bu. Ya, Bu. Oke, sayangnya baru seperti saja ya, Bu ya. Calon deh, Bu. Seperti calon profesor ini, Bu ya. Jadi ini memang masih merupakan suatu diskusi ya, Bu ya, diskusi yang panjang ya, dan saya kira nggak berakhir ya, belum berakhir ya, terkait dengan rasio perawat dan pasien ya. Efeknya apa ini? Burden loads of beban perawatnya itu berat ya. Berat, iya. Ya, beban perawatnya itu berat, itu memang banyak keluhan ya. Jadi kenapa nggak bisa melakukan ini ya? Karena kita ya sibuk dengan administrasi, dengan dengan pasien ya, karena jumlahnya yang tidak relevan. Nah, itu selalu menjadi suatu temuan ya, temuan di clinical prakteknya ya, di keperawatannya. Nah, ya, memang ini harus sesuatu yang harus dibenahi ya, ya, dari sisi SDM-nya, kemudian kebijakannya ya, apakah penambahan atau kekurangan supaya kualitas keperawatannya meningkat ya. Karena di sini kan kita sebenarnya outcome-nya semuanya kan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap pasien ya, pada pasien. Nah, itu yang harus dibenahi. Tetapi dengan jumlah yang kecil sekalipun sebenarnya bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Ya. Kalau di sini, kalau beberapa yang saya baca ya, faktornya itu sangat banyak sekali ya. Termasuk faktor internalnya itu adalah yang paling berpengaruh. Faktor internalnya di sini adalah kitanya perawat tadi, iya, motivasi tadi kan. Ya, motivasi ya, keinginan atau niatnya untuk melakukan suatu perubahan. Nah, itu yang paling inti ya. Jadi kalau beberapa riset itu melakukannya tidak karena usia, kemudian jenis kelamin perawat yang berbeda, tingkat pendidikan itu memang berpengaruh, tapi sangat masih tidak besar ya. Tetapi yang paling besar adalah motivasi tadi.
ya keinginan tadi ya untuk melakukan suatu perubahan. Ya, seperti yang tadi yang dijelaskan ya, kebanyakan itu karena tadi ya sudah menjadi suatu budaya. Ya, biasanya ya udah dilakukan itu, paling nanti pasiennya juga sembuh sendiri, ya akan pulang dengan sukacita, nah seperti itu ya. Nah ini harus dilakukan suatu perubahan ya. Jadi jangan melihat sesuatu itu semuanya adalah biasa. Ya, seperti Bu Nani cerita ya, nyeri perineum ya Bu ya, nyeri perineum ya, pada postpartum ya. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang natural, ya kan Bu ya, kan natural. Ya. Memang harus terjadi seperti itu. Ya, tetapi kalau kita memandangnya itu adalah suatu masalah, ya, karena itu masalah, karena ibu merasa tidak nyaman, ya, ibu merasa tidak nyaman ya, yang melihat pun wah kasihan sekali, ya, sudah melahirkan, ya, barang miring, ya, mau nganu sakit, melakukan mekeh-mekeh, seperti itu ya, semuanya seperti itu ya. Nah, itu memang natural, tapi itu suatu masalah, ya, dan masalah itu harus dicari solusinya. Nah, itulah cara pandangnya kita harus seperti itu. Ya, sama halnya ya, itu memang perawat jumlahnya sedikit, ya, tetapi ya di sini ada suatu masalah yang harus diperbaiki. Ya, nah itulah memang menguatkan suatu tim untuk bisa melakukan suatu perubahan. Nah, nah terkait dengan luka perineum tadi seperti yang saya gambarkan ya, semua nyeri itu natural, ya, tetapi kita harus mencari penyebabnya itu apa, ya, dan untuk mengatasinya itu apa. Ya. Berbagai macam penelitian sudah terkait dengan nyeri untuk mengatasi nyeri perineum. Ya, seperti yang Ibu ceritakan, ada rendam rendam bokong ya, misalnya. Ya. Rendam hangat bokong, ada yang dicampuri Kalau zaman yang dulu kan dikasih kunir apa-apa gitu ya. Iya, batu yang dipanasin itu duduk. Ya, nah itu tadi ya, kalau di dalam prinsip EBP tadi ya, di dalam pemilihan ya, karena banyak sekali yang menawarkan solusi ya. Di sini kita harus melakukan suatu kajian ya, kajian apakah ini bisa diterapkan dengan konsekuensinya seperti ini, kita SDM-nya ada enggak, tenaganya ada enggak, bisa apa enggak ya, kemudian luarannya nanti seperti apa efeknya, apakah memang berpengaruh atau tidak. Nah, itulah yang harus kita timbang-timbang. Ya, Bu. Jadi melihat kondisi yang ada, ya, situasi yang ada, ya, dari sisi SDM-nya, prasarananya, kemudian tadi ya kesiapan pasiennya, ya, bagaimana ya. Ternyata doisen ya kalau direndam bokong, nah, gitu. Nah, itulah nanti yang harus dikaji lebih lanjut. Nah, itu Bu. Nah, terkait dengan literatur ya, memang literatur banyak sekali ya, dan itu memang sudah secara saintifik ya, secara empirik itu sudah terbukti, kan gitu ya, sudah terbukti. Nah di sini, tadi ya, kita di sini sebagai pengguna ya, yang akan menggunakan, di sini kita harus melakukan suatu ya, melakukan suatu kritisisasi, ya, susah ya, kritisisasi, ya, melakukan dikritisi, ya, hasil itu dikritisi, jangan langsung percaya 100%. Harus dikritisi, ditimbang-timbang, ya, dibandingkan, mungkin perlu dibandingkan ya, antara tadi semuanya rendam bokong dengan batu, dengan air hangat, semuanya dengan yang kunyit, ataupun dengan teh dengan rendam teh. Nah itu akan coba dilihat ya. Jadi dibandingkan, dikomparasi ya, mana sih yang lebih efektif ya untuk bisa saya terapkan dengan kondisi kesiapan rumah sakit yang sekian, dengan pasien yang sekian, dengan budaya yang melingkupi pasien seperti ini, bisa nggak diterapkan? Ya, mana yang bisa diterapkan? Nah itu ya. Nah mungkin ya dari sini mungkin bisa melakukan suatu untuk mengetahui apakah benar-benar bisa diterapkan di tempat kita. Nah itu bisa dilakukan suatu intervensi semuanya. Yuk kita uji coba dulu ya semuanya gitu ya. Ya, 1 pasien, 2 pasien.
Oh, yang lainnya tadi kalau ada pasien datang lagi, coba yang intervensi yang kedua. Nah, coba itu nanti mulai dianalisis, ya, dianalisis ya. Oh, ternyata yang lebih disukai pasien itu adalah seumpama ini ya, yang rendam teh. Ya. Katanya tuh rendam teh itu lebih nyaman, ya, hangatnya lebih lama, ya. Dan katanya nyerinya bisa menurun kalau kita lihat ya dari skala nyerinya, ya kita evaluasi itu bisa menurun, ya. Yang biasanya pada pasiennya lainnya tetap itu ya semuanya hanya turun 1, ini bisa turun 2. Nah, itulah yang bisa dilakukan kajian lebih lanjut, ya, sampai pada suatu keputusan tadi, evidence base inilah yang akan diterapkan. Ya, evidence base inilah yang akan diterapkan. Ya, nah, kemudian mulai membuat SPO-nya dan lain sebagainya, ya, dari telaah situasinya, analisisnya, nah, kemudian mulai disampaikan ke apa namanya pimpinan dewan apa nih, kayak dewan apa Bu ya, dewan riset di perawatannya itu ada ya, sampai ke medisnya ya, dari dokternya bagaimana setuju nggak dilakukan tindakan ini ya, dengan Anda bukti-buktinya seperti ini sudah kita lakukan, pasien lebih nyaman, ada buktinya ini. Nah, itu untuk meyakinkan ya, apa namanya penentu kebijakan tadi ya, sehingga evidence tadi bisa didifusikan ya. Difusikan tadi apa, bisa dimanfaatkan. Ini itu harus benar-benar ada tim yang bisa meyakinkan ya. Nah ya, akhirnya kalau ya, yang penting meyakinkan dulu ya, ini saya punya buktinya dok ya, seperti itu. Nah, itu Bu Nani ya, mungkin yang apa namanya yang bisa saya sampaikan ya kepada calon profesor nih. Matur nuwun. Iya. Nah, itu Bu ya. Jadi mungkin tadi ya, mungkin perlu waktu yang lama ya. Tidak seumpamanya satu proyek ini selesai ya, bisa apa namanya berkembang ke proyek yang lainnya ya. Ya itu oke. Jadi kita melihat dari masalah itu ada, tidak berpandang dasarnya ngono kalau hilang itu ya. Kan namanya akademisi harus berpikir itu harus satu masalah yang harus dicari solusinya. Oke, begitu semuanya ya teman-teman di sini. Silakan nanti bisa mencoba untuk paling tidak tadi ya register dulu ya. Kemudian mencoba untuk mencari-cari ya suatu intervensi yang Anda jadi bekal ya nanti ya, karena keberlanjutannya nanti praktek semuanya menggunakan EBP. Ya. Kemudian nanti kemungkinan kalau apa namanya proyek di akhir daripada profesi nurse ini pun juga harus apa namanya terbiasa dengan berselancar untuk mencari literatur. Ya, jadi kita nih harapannya ini ya pengelola ini membentuk mahasiswa ya lulusan dari kita nanti itu yang sudah apa namanya mantap ya, sudah paham tentang kemanfaatan riset ya. Bagaimana bisa menerapkan riset itu. Ya, semua tindakan dan intervensi yang dilakukan ya di dalam asuhan keperawatan semuanya bisa dibuktikan ya karena berdasarkan dari evidence base. Nah, itu saja untuk semuanya ya. Ya, karena sudah dari tadi pagi ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materinya nanti bisa saya kirim ke Sipennya ya, boleh bisa diteruskan ke teman-teman yang lainnya. Oke, termasuk nanti apa namanya alamat-alamat database-nya yang bisa Anda langsung seluncur ya, berselancar nanti akan saya berikan di PPT-nya ya sebagai pengingat aja ya. Itu mungkin Anda punya yang lainnya silakan ya, nanti ada PubMed semuanya akan saya masukkan. Oke. Ya. Terima kasih perhatiannya ya. Tetap semangat
Ya, silakan nanti kalau mau Ya. masih ada ditanyakan diskusi bisa silakan ya, bisa dengan saya atau kontak ataupun WA. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Semangat. Oke, Yang penting salam tetap sehat. senyum. Salam. Ya. Selamat Izin lift ya. siang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Matur suwun, Bu Nina. Ya. Sehat selalu, sehat selalu. Wah, Sama ini Bu. Bu Titi dari mana ini? Dari mana Bu Titi itu? Atau mau kemana ini? Jalan-jalan ya Bu Titi. Bukan, ada sesuatu. Oh, Tapi semangat. kan semangat dia. Online terus. Iya, saya ini juga Ya. masih workshop hari kedua. Kuliahnya Iya, berarti nanti belajar jam sepanjang 3 Daftar ya. hayat. hadirnya nggak diisi sih ya Bu Nggak ya. bisa masuk. Healthy-nya kayaknya nembe perawatan, Bu, nggak bisa. Mungkin Misalnya saja pakai Google Form kalau mau, Bun. Lah ya berarti sekali tak ya ini nggak ada ya. nggih, sekali aja, Sekali enggak dong. apa-apa, Makanya jam 3 Bu. berikutnya, nggih.